Pemirsa, rumah Ridwan Kamil digeledah diduga terkait dengan kasus korupsi Bank BJB. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, serta pakar hukum bisnis Rio Kristiawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas. Baik, saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, biasanya KPK setelah melakukan penggeledahan, kapan kemudian melakukan rilis terkait apa temuan dari penggeledahannya serta peran dari pemilik rumah yang digeledah? Ya, kalau penggeledahan KPK tentu langsung ya, sehari setelah penggeledahan juru bicara kan mendapatkan informasi dari penyidik ya, apa saja yang mereka temukan di tempat ataupun rumah tersebut, apakah barang buktinya seperti handphone ya, barang elektronik ya, ataupun kemudian dokumen, surat dan lain sebagainya. Jadi tentu akan disampaikan. Namun sebenarnya saya lebih melihat bahwa ini kan kasus sprindik awal-awal ya dari pimpinan KPK yang baru ini, artinya bukan berdasarkan pengembangan, artinya KPK belum mengumumkan terkait dengan siapa yang menjadi tersangka walaupun sudah disampaikan ada 5 orang. Kemudian juga kita tahu bahwa tindakan awal dari penyidik begitu mendapatkan surat perintah penyidikan adalah langsung melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang mereka curigai merupakan tempat beradanya atau disembunyikannya barang bukti. Nah, apakah kemudian ya tempat pertama ataupun tempat awal yang digeledah itu adalah tempat tinggal kediaman tersangka, ya belum tentu juga ya, karena bisa jadi itu adalah saksi yang kunci seperti itu. Jadi apakah kemudian saya banyak mendapatkan pertanyaan jangan-jangan sudah menjadi tersangka ya, saya pikir belum ya, karena itu masih kita menunggu dari pengumuman dari KPK seperti apa. Tapi ya menurut saya memang KPK harus segera cepat mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka, karena saya istilahnya senang ya melihat bahwa KPK sekarang penetapan tersangka tidak lama setelah diumumkan ya, setelah sudah perintah penyidikan, karena memang para tersangka itu juga sudah mendapatkan SPDP ya, termasuk ketika menggeledah tempat kediaman orang-orang yang digeledah tersebut, KPK juga sudah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang menjadi tersangka. Jadi sudah tidak perlu dirahasiakan lagi. Kalau dulu kan ditunggu sampai penahanan, sementara penahanan bisa 2 sampai 3 bulan, bahkan bisa setahun ya dari sudah perintah penyidikan. Padahal tersangka sudah tahu. Begitu, Mas. Baik, saya ke Mas Rio. Mas Rio, biasanya untuk kemudian di proses hukum, berapa kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan ataupun lembaga atau negara supaya kasus ini bisa diproses hukum, dan seperti apa juga untuk menjerat orang-orang yang terlibat di dalam suatu usaha seperti ini? Jadi jelas ya suara saya. Jelas Mas Rio, silakan. Jadi kalau batasan nominalnya itu tidak ada batasan minimal, ya. Setahu saya tidak ada batasan minimal. Jadi sejauh itu merugikan negara, maka itu bisa dijerat, ya. Nah, sekarang yang dilihat merugikan negaranya dengan sengaja atau itu resiko bisnis. Kalau dia masuk di dalam resiko business judgment rule, itu ada undang-undang BUMN yang baru tuh. Jadi kerugian negara kerugian BUMN tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Nah, cuma pertanyaannya, undang-undang BUMN yang baru berlaku ini berlaku nggak untuk apakah berlaku surut gitu kan? Nah, jadi yang harus dilihat ada nggak keterkaitan antara mens rea dengan kerugian negaranya itu. Jadi kalau misalnya ruginya bank itu karena kesengajaan, memang sudah tahu bakal rugi, tetap dikucurkan kreditnya atau disengaja kerugian itu, maka ya itu bisa diproses, ya. Tapi kalau itu resiko bisnis sesuai doktrin business judgment rule, ya tentu tidak bisa. Demikian, Mas. Baik, saya ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, kalau misalnya kita lihat saat ini memang masih dalam proses penyelidikan untuk penggeledahan dari rumah Ridwan Kamil ini. Tapi barang-barang bukti apa yang harus ditemukan oleh penyidik KPK kemudian untuk menjerat seseorang untuk kemudian bisa diproses secara pidana, Pak Jamin Ginting?
Itu tentu Pak Jamin Ginting, kami belum jelas mendengar suara Anda. belum jelas. Halo? Iya, kami sudah mendengar, Halo? silakan. Ya, ya. Apalagi yang digeledah itu adalah rumah. Rumah itu berarti sudah tahu siapa yang sebenarnya. Baik, Pak Jamin Ginting, mohon maaf kami belum jelas mendengar suara Pak Jamin. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu, mungkin tidak usah menggunakan headset Bluetooth-nya Pak Jamin. Tapi sambil memperbaiki audio, kami ke yang lain dulu, ke narasumber yang lain. Saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, saat ini kan KPK menyatakan bahwa ternyata sudah ada 5 tersangka. Tapi kemudian apa yang biasanya membuat KPK menunda untuk merilis orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, Mas Yudi? Ya, saya pikir itu adalah permasalahan administratif saja ya. Memang ada pro dan kontra ya. Apakah kemudian KPK akan ya mengumumkan setelah sprindik atau setelah penahanan? Nah, kalau sekarang saya lebih sepakat dengan pimpinan KPK yang baru bahwa mereka akan segera ya mengumumkan ya, jadi tidak perlu menunggu penahanan, dan saya pikir ini adalah suatu kepastian hukum. Nah, terkait dengan kasus yang BJB yang kasus dana iklan, saya pikir KPK menerapkan bisa menerapkan pasal kerugian keuangan negara ya. Cuman permasalahannya adalah KPK ketika menangani kasus itu harus di atas 1 miliar seperti itu. Mas, jadi bisa jadi kerugian negara terkait dengan kasus BJB ini itu di atas 1 miliar rupiah, karena baru bisa ditangani oleh KPK kalau di atas 1 miliar. Kalau penyelenggara negara sudah jelas ya bahwa direksi BUMD ataupun BUMN itu termasuk penyelenggara negara. Seperti itu, Mas. Baik, baik. Saya ke Mas Rio. Mas Rio, saat ini kan kalau misalnya kita tahu ini korupsi Bank BJB, tapi pada saat secara riwayatnya kita mengetahui bahwa Ridwan Kamil ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, untuk kasus hukum yang melibatkan bisnis seperti ini, seperti apa biasanya korelasinya antara pejabat Pemprov dengan pejabat dari suatu lembaga atau institusi BUMD atau BUMN, Mas Rio? Baik, ketika dia menjabat sebagai pejabat publik, kan tentu memiliki pengaruh terhadap Bank BJB, ya, karena Bank BJB ini di bawah provinsi. Nah, apakah pengaruhnya tersebut dipergunakan secara melawan hukum? Secara melawan hukum dalam konteks ini kita bicara dalam konteks yang termasuk di dalam Undang-Undang Tipikor. Kalau pengaruhnya itu dipergunakan dan dia menerima keuntungan, makanya sekarang kan oleh KPK sedang dilakukan penggeledahan itu untuk mencari bukti-bukti apakah ada ditemukan kemudian pengaruh yang kemudian diimplementasikan, dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, terkait dengan satu proyek tertentu. Karena ketika KPK menetapkan status seseorang itu tentu harus berdasarkan bukti yang konkret, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tentu dalam hal ini KPK juga tidak sembarangan menetapkan status seseorang, karena ini prosedurnya memang benar, dilakukan geledah dulu baru penetapan status. Karena geledah ini bisa jadi hal yang baik kalau memang tidak terlibat. Tetapi ini bisa menjadi, karena ini kan kasus pidana. Kalau kasus pidana basicnya kan berarti harus mencari kebenaran material, yaitu bukti-bukti yang sekarang sedang digeledah. Demikian, Mas. Nah, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, tadi Anda melihatnya kasus ini akan seperti apa untuk proses pidananya, dan dari undang-undang utamanya mungkin BUMN kita yang baru berlaku, kira-kira seperti apa untuk menjerat hukuman orang yang di luar dari institusi atau lembaga yang merugikan negara? Pak Jamin, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Jamin? Pak Jamin Ginting? Iya, iya. Kedengaran nggak suaranya? Siap, sekarang sudah kedengaran dan lebih jelas. Silakan Pak. Oh iya. Oke.
makasih. Eh, jadi saya lihat tadi dasarnya sudah ada penggeledahan, artinya sudah ada penetapan tersangka dan orang yang rumahnya digeledah, ya itulah rumah yang kemungkinannya sudah jadi tersangka begitu. Ya karena sudah ada upaya paksa kan, prosesnya terhadap penggeledahan itu sendiri begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dari saya lihat di sini Pak Ridwan Kamil ini kan bagian dari partai yang penguasa ya. Jadi saya lihat ada faktor kenapa gitu. So, pada umumnya kan partai penguasa pada umumnya steril gitu ya, nggak ada bahaya terkait dengan KPK. Ini suatu berita yang cukup mengejutkan juga karena Ridwan Kamil yang diusung oleh Pak Prabowo ternyata bisa juga diambil oleh KPK. Apa tujuannya apa sih ini? Saya juga kurang paham ini maksudnya. Apa sampai kesalahan besar apa Pak Ridwan Kamil sehingga dia harus bisa diperiksa oleh KPK sendiri gitu. Kalau saya lihat kan jarang sekali ya orang yang dekat dengan penguasa pada masa terdahulu diminta apalagi menjadi tersangka ya. Saya kira ya agak jauh dari kenyataan gitu. Nah ini yang mestinya nanti harus kita cermati begitu. Baik, Pak Jamin, tapi kalau misalnya kita lihat saat ini kan kasus yang sedang berjalan adalah korupsi BJB seperti itu. Nah kemudian Ridwan Kamil berada di luar institusi ini. Nah kira-kira apa bukti yang perlu dimiliki oleh penyidik KPK supaya untuk menjerat seseorang dari institusi di luar lembaga yang terlibat korupsi? Kalau gubernur BCB, gubernur apa kedudukannya sebagai komisaris atau sebagai orang yang memerintahkan, bisa aja pengendali dan segala macam juga bisa begitu. Jadi dia nanti masuknya pasal 55. Jadi pasal 55 bisa aja karena kan dia itu kan Bank BCB, artinya ex officio kan gubernur itu menjadi bagian dari penanggung jawab di dalam BUMN itu begitu. Nah ini pertanyaannya justru tadi saya lihat BJB ini kan bank ya, bank daerah gitu ya, sama bank pembangunan daerah. Nah, nanti apakah dia masuk nggak masuk dalam kategori BUMN yang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? Apakah masuk nggak ini konsep nanti dia pakai asas lex favoreo gitulah? Kalau undang-undang yang paling menguntungkan baginya akan diterapkan gitu. Nah kalau sampai nanti masuk itu tentu perbuatannya ini menjadi kerugian negaranya nggak menjadi kerugian keuangan negara tapi kerugian BUMD atau BUMN gitu. Baik, saya kembali ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau misalnya KPK saat ini memang masih belum merilis seperti itu, tapi biasanya kan juga kasusnya ketika penggeledahan biasanya ada waktu, misalnya 1 kali 24 jam, kemudian merilis kasus ini, supaya tidak semakin besar informasi yang beredar di publik. Kira-kira adakah juga waktu maksimal KPK kapan akan merilis suatu kasus ketika sudah melakukan penggeledahan seperti ini, Mas Yudi? Ya, jadi harus dibedakan rilis kasusnya secara umum ataupun case penggeledahan. Kalau case penggeledahan, pasti KPK apalagi sudah terbuka seperti ini akan menyampaikan kepada publik ya dalam waktu 1 hari ini berapa tempat ataupun lokasi yang mereka lakukan penggeledahan dan kemudian penyidik mendapatkan barang bukti apa saja dari masing-masing tempat tersebut sehingga kemudian digunakan untuk memperkuat pembuktian bahwa terkait dengan alat bukti permulaan yang cukup tentu KPK sudah mempunyai ya dari proses penyelidikan. Seperti tadi saya sampaikan ini menjadi salah satu kasus pertama tanpa pengembangan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Tentu kita harus apresiasi tadi benar seperti kata Prof. Jamin Ginting ya, artinya bahwa jangan ada tebang pilih seperti itu. Namun asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan dan seperti tadi saya sampaikan bahwa belum tentu juga ya rumah-rumah yang digeledah pada awal kasus penyidikan itu merupakan rumah tersangka, tapi kalau menjadi saksi kunci ya karena tentu tidak ada, kalau dia tidak menjadi tersangka yang pasti dia jadi saksi kunci ya. Kenapa? Karena
dibutuhkan kecepatan dari penyidik dan kemudian berani untuk menggeledah tempat tersebut. Ya nanti kita harapkan KPK mengumumkan lah apa saja yang diterima, termasuk sebenarnya yang paling penting ya saya adalah KPK segera mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka, baik dari pihak penyelenggara negara maupun juga dari pihak swastanya. Karena tentu kalau melihat kasus ini berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan ketika penyidik, ya bisa terjadi markup, ya selisih harga yang sangat besar, ya ada permainan harga iklan, ya kemudian dan lain sebagainya. Dan tentu yang sangat penting adalah kemana aliran dana ini mengalir, karena bisa jadi tidak hanya dinikmati oleh para tersangka juga, tetapi dinikmati oleh yang lain juga. Inilah menurut saya harus menjadi concern dari KPK. Begitu Mas. Baik, saya ke Mas Rio. Mas Rio, kalau misalnya kita melihat selama ini, kalau aliran dana kepada orang lain kan ini bisa dilacak ya, dan juga jelas seperti itu buktinya. Tapi bagaimana dengan mungkin hanya memberikan persetujuan berupa tanda tangan, entah itu suatu tadi bisnis iklan seperti itu, ataupun proyek-proyek lainnya. Mungkin pada saat itu ada momen di mana harus persetujuan dari seorang gubernur sehingga Ridwan Kamil membubuhkan tanda tangannya. Apakah jika dengan kasus seperti ini maka Ridwan Kamil juga bisa dijerat hukum? Kalau dari perspektif hukum bisnis yang beririsan dengan tindak pidana korupsi, kalau dia tahu persetujuannya itu menguntungkan orang lain atau atas hal yang tidak wajar, atau terindikasi markup atau markdown, itu maka bisa masuk di dalam tipikor. Tapi kalau persetujuannya itu dia tidak menduga persetujuannya itu akan rugi, maka itu masuk pada resiko. Artinya yang disebut resiko ini nggak sembarangan orang bisa bilang lah Pak kan itu resiko. Tapi kalau dia tahu itu tidak wajar, misalnya satu hal itu tidak wajar atau sudah tahu pasti bakal merugikan, maka hal itu masuk pada undang-undang tipikor. Nah, tapi persoalan yang utama dia tahu atau tidak tahu. Jadi resiko itu ada pembatasannya ya. Harus dibatasi konteks resiko di dalam hukum bisnis ini. Demikian kalau saya melihat ya. Jadi persetujuan, orang yang memberikan persetujuan sekalipun tidak menikmati hasilnya, karena di dalam undang-undang tipikor itu memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, jadi kalau persetujuannya itu misalnya memperkaya orang lain dan dia tahu itu ya, maka akan bisa dikenakan undang-undang tipikor. Demikian Mas. Baik, terakhir saya ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, saat ini memang proses hukumnya masih berjalan, tapi bagaimana sebenarnya proses hukum pidananya pada saat ini? Tadi Anda menyatakan bahwa jika sebenarnya sudah digeledah maka akan besar kemungkinan menjadi tersangka. Bisa dielaborasi lagi nggak Pak Jamin Ginting terkait dengan pernyataan ini? Ya, itu pada umumnya begitu. Kalau sudah ada penggeledahan, yang digeledah itu adalah tempat di mana tersangka berada atau tempat-tempat tertentu di mana ditemukan benda-benda yang dijadikan tempat tersangka berada, begitu loh. Begitu. Baik, kita akan nantikan seperti apa lagi jalannya kasus ini, dan juga kita harapkan semoga Komisi Pemberantasan Korupsi ini bisa segera menyelesaikan proses administrasi sehingga proses hukumnya bisa diketahui oleh masyarakat. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, dan juga pakar hukum bisnis Rio Kristiawan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Bapak-bapak.